Halo adik-adik, wah bertemu kembali ya dengan Kak Dimas. Mari kita belajar matematika dengan antusias. Oke adik-adik, mari kita lanjutkan kembali pembahasan soal kita nih. Masih berhubungan dengan bangun ruang sisi lengkung. Kira-kira seperti apa ya soal selanjutnya? Langsung saja kita lihat. Oke, di sini kayaknya akan berkaitan dengan selisih dari bangun ruang sisi lengkung nih adik-adik. Kita baca dulu aja ya soalnya ya. Ini kakak geser ke bawah supaya kita bisa melihat soalnya lebih enak. Sip, kayak gini ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini kalau kita lihat di sini ada tabung, lalu di sini ada kerucut nih di atasnya nih. Dia dimasukin atau apa nih? Kita baca dulu deh. Gambar di atas menunjukkan sebuah tabung berdiameter 20 cm. Oke, langsung kita catat ya. Jadi diketahui diameter dari tabungnya itu adalah 20 cm. Dan tingginya adalah 32 cm. Langsung nih adik-adik ya. Berarti di sini tinggi tabungnya, T tabungnya itu adalah, saya benerin dulu supaya bagus. Nah, itu adalah 32 cm. Kita lanjutkan lagi. Jika pada bagian atasnya dilubangi, oke, dilubangi sehingga lubangnya berbentuk kerucut dengan diameter yang sama nih. Oke, diameter yang sama seperti diameter tabungnya adik-adik. Iseng banget ya. Jadi gini nih, ini ada tabung ya, lalu di atasnya nih dilubangi nih, yang mana lubangnya berbentuk kerucut adik-adik. Lalu di informasi selanjutnya dibilang nih, diameter dari kerucutnya maksudnya gitu ya, sama seperti diameter tabungnya adik-adik. Berarti bisa kita tulis diameter kerucutnya pun itu juga sama dengan 20 cm. Wah, lucu ya. Iseng banget nih dilubangin ya. Lanjut lagi. Dan kedalamannya adalah 15 cm. Wah, maksudnya apa nih Kak kedalaman? Kedalaman itu tidak lain mengartikan tinggi dari kerucutnya adik-adik ya. Tinggi dari kerucutnya ini adalah kedalamannya nih. Berarti bisa kita tuliskan T kerucut itu sama dengan 15 cm. Yang tanyakan adalah volume tabung yang tersisa adalah berapa centimeter kubik. Jadi yang ditanyakan berapa sih volume sisanya setelah dibolongin? Nah, yuk kita cari ya. Ini kakak geser ke bawah sedikit. Sip. Lalu kita cari di sini nih. Oke, konsepnya adalah ingat tadi ini adalah tabung nih adik-adik. Kemudian dilubangin yang mana lubangnya berbentuk kerucut. Artinya logikanya di sini adalah sama seperti gini nih. Kalau kita ingin mencari volume sisa dari tabungnya, itu sama dengan volume tabung awalnya pas masih utuh ya, sebelum dibolong ini, dikurang dengan volume dari kerucutnya nih, yang tidak lain adalah lubangnya. Kakak ulangin ya. Jadi volume sisanya itu sama dengan volume tabung awalnya sebelum dilubangi dikurang dengan volume dari kerucutnya, yang tidak lain adalah lubang yang dibuatnya. Oke, paham ya? Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Volume sisa sama dengan volume tabung awal sebelum dibolongin gitu ya, dikurang dengan volume kerucutnya. Langsung saja kita sikat nih ya. Kita masukin rumus-rumusnya. Ingat volume tabung. Apa tuh rumusnya tuh? Pi R kuadrat T. Bener banget. Oke. Pi R kuadrat T. Dimana R-nya di sini adalah R tabung ya. Dikali dengan T. Ini tingginya tinggi tabung. Oke. Dikurang dengan volume kerucut. Apa tuh? Sepertiga Pi R kuadrat T. Oke. Pi R kuadrat T. Ini R-nya adalah jari kerucutnya dengan tingginya adalah tinggi kerucut. Kak, kenapa nggak langsung dikurangin aja Kak? Pi R kuadrat T dikurang dengan sepertiga Pi R kuadrat T. Nah, hati-hati, di sini tingginya berbeda adik-adik. Walaupun dibilang diameternya sama, tapi dia tingginya berbeda. Sehingga nggak bisa langsung kita kurangin ya. Oh iya, tadi kan yang diketahui adalah diameter ya. Ya udah, gampangin aja ya. Jadinya di sini bisa kita tuliskan volume sisa sama dengan Pi. Ingat, jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter nih. Berarti RT di sini sama dengan D dari tabung, diameter tabung dibagi dengan 2 atau D per 2.
Kuadratnya jangan lupa. Nah, dikali dengan tinggi tabungnya. Dikurang dengan 1/3 pi. Begitu juga dengan si jari-jari kerucutnya ya. Karena diketahui adalah diameternya, ya udah tinggal kita buat jadi diameter kerucutnya dibagi dengan 2. Ingat, jari-jari setengahnya diameter. Dikali dengan tinggi dari kerucutnya. Yuk, kita hitung. Oh iya, ngomong-ngomong tadi kan dibilang diameternya sama ya. Berarti bisa aja nih langsung kakak tuliskan volume sisanya sama dengan pi d/2 kuadrat T, tinggi tabung ya, dikurang dengan 1/3 pi d/2 kuadrat T kerucut. Gitu. Ya, karena diameternya dibilang sama. Gitu ya. Langsung kita ganti dengan nilai-nilainya. Berarti volume sisa dari tabungnya itu sama dengan pi dikalikan dengan D-nya adalah 20 cm. Berarti 20/2 pangkat 2. Tinggi tabungnya tadi berapa? 32 cm. Oke. Kamu dari dulu supaya bagus. Nah, sip. Dikurang dengan 1/3 pi, ini juga sama, 20/2 kuadrat. Nah, tinggi kerucutnya berapa tadi? 15 cm. Oke, yuk. Kita lihat di sini. Volume sisa sama dengan pi. 20/2 itu 10 ya. 10 kuadrat kali 32 gitu ya. Dikurang dengan 1/3 pi. Ini kita bisa sederhanakan nih. 15 dibagi dengan 3 berapa? 5 ya. Oke. Berarti di sini tinggal pi dikalikan dengan ini 10 kuadrat dikali dengan 5. Oke. Volume sisa sama dengan ini kalau kakak perhatikan sama-sama ada 10 kuadrat, 10 kuadrat. Lalu ada pi nih. Kalau kakak sederhanakan bisa saja bentuknya menjadi seperti ini adik-adik nih. Pi dikali dengan 10 kuadrat dikali dengan 32 dikurang 5. Jadi pi 10 kuadratnya kakak keluarin. Atau kakak gunakan sifat distribusi matematikanya. Gitu ya. Kak kalau nggak mau dikeluarin langsung dihitung juga boleh nggak? Boleh aja. Ini cara kakak aja nih supaya lebih mudah menghitungnya. Gitu ya. Berarti volume sisanya itu sama dengan pi dikalikan dengan 100 ya. 10 pangkat 2. Dikali dengan 32 dikurang 5 nih. Berapa tuh? 27. Lebih gampang kan ngitungnya? Udah deh, berarti volume sisanya itu sama dengan 27 dikali 100 ya 2700. Pi-nya jangan lupa. Jadinya 2700 pi cm pangkat 3. Wah, seru sekali ya adik-adik. Langsung dapat nih 2700 pi. Kira-kira ada nggak jawabannya? Oke, langsung kelihatan. Berarti soal yang ini jawaban yang tepat itu adalah yang B. 2700 pi. Seru sekali ya. Jangan lupa pahamin konsepnya. Jadi ketika kalian ketemu soal ini nih, berarti ini berhubungan dengan selisih dari bangun ruang sisi lengkungnya. Oke? Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya untuk membahas soal berikutnya. Seperti apa? Yuk nanti kita lihat. Oke? Sampai jumpa.